Evelyn, gimana kabarnya? Assalamualaikum, kabar baik. Ya, kenalin dong, itu siapa sih, Lin? Ini, oh iya, aku lupa. Aku mau memperkenalkan kepada pemirsa semua. Ini anak angkat aku. Namanya Dede. Siapa, Dek? Namanya Kaya. Namanya Kaya. Tuh, namanya Lavanya Kaya. Dia lupa. Namanya siapa sekali lagi? Namanya Kaya. Namanya Lavanya Kaya. Ini itu adalah boneka arwah. Ya, ini boneka arwah yang memang aku adopsi dari arwah yang memang gentayangan dan aku masukkan ke dalam boneka ini. Fungsinya adalah kita menyayangi kita menyayangi beliau dan kita anggap mereka anak, karena kan terkadang roh ataupun jiwa-jiwa yang memang tidak mempunyai badan ataupun tidak jiwa yang bergentayangan itu kadang-kadang kasihan juga ya. Ibarat kata kalau misalnya kita menemukan bayi kecil terus tiba-tiba nggak ada ibu bapaknya ya, jadi di sini adalah lebih kepada menyayangi mereka dan kita adopsi sebagai anak supaya mereka tidak kekurangan kasih sayang dan tentunya yang memberikan kebahagiaan gitu. Jadi aku sih sebenarnya tidak punya motif apa-apa selain menyayangi sesama makhluk, mau yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Storynya dapat boneka ini. Oh iya, kebetulan waktu kemarin kan aku kan baru liburan dari Thailand. Tiba-tiba kalau yang lain tuh shopping, aku nggak tahu kenapa nemunya juga nggak sengaja mas. Sebenarnya tadinya aku mau beli aksesoris aja ceritanya. Kemudian tiba-tiba nggak sengaja, nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba tuh aku kayak tangan dia tuh nyentuh aku gitu, kayak narik gitu. Tiba-tiba aku tuh sentuh kan tangan ini, tiba-tiba dia jatuh, aku ambil, kok lucu gitu. Nah terus aku ngeliat tatapan mata dia terus langsung jatuh cinta. Pada akhirnya ya udah, akhirnya aku adopsi. Jadi kayak semacam minta chemistry ikut gitu ya. Iya, kayak dia tuh minta ikut sama aku dan dapat chemistry-nya. Padahal kan di situ juga selain dia kan ada boneka yang lainnya gitu ya. Mungkin kalau yang aku lihat dia ini justru yang paling sederhana di antara yang lainnya gitu. Harganya justru lebih mahal kalau dia sederhana tapi lebih mahal. Aku nggak tahu kenapa di antara yang lainnya aku memilih dia, dan karena itu tadi ya chemistry-nya dapat. Ketika aku lagi jalan tiba-tiba aku boneka ini kayak narik baju aku terus jatuh. Pada akhirnya ya udah aku adopsi gitu, langsung jatuh cinta nih sama bocah ini. Oke, artinya kan ngomong-ngomong boneka arwah, terus bisa dibilang kalau flashback Evelyn penyanyi, terus segmen bisnis, kok sekarang lebih nekunin ke dunia spiritual. Ini mungkin boleh di flashback lagi, Lin, maksudnya dari kamu pertama sampai dengan sekarang seperti apa? Oke. Jadi kalau dibilang flashback itu gini, kalau dunia metamorfosa ini sebenarnya dari kecil sih ya, aku sih nggak tahu ya. Yang jelas kalau dilihat dari kelahiran aku, mama aku, dan bahkan bukan mama aku aja ya, keluarga aku tuh bicara bahwa kelahiran aku tuh aneh. Mungkin kalau dibilang nggak normal, bahkan kalau dibilang itu dibilangnya itu kayak setengah-setengah gitu. Artinya ya nggak tahu yang dimaksud setengah-setengah itu apa. Jadi memang ketika aku lahir itu banyak mengalami hal-hal yang tidak terduga. Bahkan ketika aku dari kecil sampai dengan dewasa pun ujian aku banyak. Bahkan aku pernah dibawa ke Laut Selatan ya, waktu aku SD kelas 4 kalau nggak salah, dan tepatnya di hari ulang tahun aku. Mungkin kalau nggak ada dari leluhur papa aku mungkin udah nggak hidup ya mas ya. Mungkin aku sudah meninggal ya, dan mungkin aku tempatnya bukan di dunia lagi tapi sudah ada di sana, di alam sana. Jadi makanya kalau dibilang dunia metamorfosa ini bukan hal yang istilahnya buat aku tuh bukan hal yang baru, karena memang sudah aku alamin dari sejak aku kecil. Bahkan waktu aku bayi itu mata aku tajam, aku bisa tahu dan inget siapa aja yang menggendong aku, siapa aja orang yang sudah nyubit aku, jahatin aku. Bahkan setiap kali orang yang sudah nyubit aku atau pasti celaka.
tapi kan aku tidak pernah mengekspos itu. Artinya menurut aku tidak penting, bahkan ketika aku dibawa ke Laut Selatan pun aku kan di situ berjanji bahwasanya aku ingin hidup yang normal, aku nggak mau hidup yang emang bener-bener apa ya di dunia mereka, dan aku memilih itu kan atas kemauan diriku sendiri. Bahkan sempat beliau juga bicara bahwasanya ketika kamu memilih hidup di dunia, maka ujian kamu tuh akan lebih banyak daripada kamu hidup di sini. Bahkan istilahnya fitnahan, ujian, tapi nggak usah khawatir. Apapun itu selama hati kamu baik, kamu akan selalu ada pertolongan. Dan beliau juga gak pernah jauh dari aku. Jadi ya jujur aja sih, mungkin di antara keluarga yang lain aku ini satu-satunya anak yang emang tidak pernah tinggal bareng sama keluarga aku ya, dan selalu ikut bude, ikut tua, dimana kalau dibilang keluarga aku kurang apa sih gitu kan, kalau dibilang kaya mah kaya gitu, tapi aku cenderung lebih memilih hidup sama uang aku yang di desa, yang istilahnya kalau aku belum belum nyuci, belum nyapu, aku disabetin, nggak dikasih makan, aku prihatin sampai aku pernah menjadi istilahnya apa ya, mungutin putung rokok untuk demi uang sekolah, padahal aku dikasih jatah sama mama aku di mana jatah itu cukup lah ya, tapi aku nggak pernah mau uang itu aku kasihkan ke uang aku lebih senang ya itu tadi, lebih senang mencari sesuatu sendiri, kepuasan batin sendiri dengan apa yang aku bisa dan aku miliki gitu kan. Sampai suatu hari ya akhirnya dengan singkat cerita dan waktunya di dunia entertainment itu juga ya mungkin karena jiwa seni dari mama kali ya, karena mama aku itu kan apa namanya, kalau mama cerita dulu tuh mama itu kayak sinden atau nyanyi kalau di acara-acara kebesaran. Dulu tuh mama aku sebelum menikah sama papa aku itu pernah punya mantan suami itu dia seorang jenderal, jadi dia kalau ada acara-acara dia suka ngisi acara nyanyi-nyanyi ibu-ibu itulah ya, sosialita. Akhirnya bercerai, kemudian menikah sama papa aku, dan ya itu tadi jiwa seni mama lah yang mendarah daging di dalam diri aku. Akhirnya ya udah di situ aku menekuni dunia nyanyi, dari dunia nyanyi kemudian ke DJ, dari DJ ke film dan juga ke iklan. Ada beberapa iklan dan film aku juga di situ. Dan ya kalau buat aku karena aku sudah terbiasa dari kecil dengan karir ya, artinya nyanyi itu juga aku dari kecil, modeling juga aku pernah di sekolahin mama aku juga dari kecil, jadi bukan bukan sesuatu hal yang baru aku terjun di dunia entertainment, bahwasanya itu sudah mengalir dari kecil. Memang aku sudah dari TK aja aku sudah lomba nyanyi, lomba fashion show, kemudian lomba model dan fotografi segala macam. Jadi bukan sesuatu hal yang dibanggakan menurut aku. Artinya yang ngalir aja, kalau emang ada rezeki kita di sana kita jalanin. Yang penting apa? Yang penting kita mencari uang yang halal, rezeki yang berkah, dan kita tuh tidak pernah merugikan orang, dan kita bisa berguna dan berbagi untuk orang banyak. Nah, ya kalau misalnya di dunia artis itu menurut aku ya tantangannya banyak, ujiannya banyak, godaannya banyak gitu. Dan aku merasakan banget ya selama aku menjadi seorang artis, seorang penyanyi, seorang DJ itu luar biasa buat aku. Ujiannya itu sampai fitnahnya pun luar biasa. Kita tuh, aku sendiri pribadi aku bukan tipikal orang yang suka gunjingin orang, ngomongin orang, kepoin hidup orang, mencaci orang, tapi ada aja gitu ya iklan yang lewat, sampai dengan yang terakhir aku difitnah, dan aku tahu siapa yang fitnah aku, tapi biar Allah yang balas. Suatu saat orang yang mencelakai aku akan celaka dengan sendirinya atas perbuatan dia sendiri, bukan aku. Makanya aku ketika aku dihina orang pun aku tetap baik, ketika aku difitnah orang aku tetap baik sama orang itu, walaupun orang itu tidak baik aku tetap selalu berbuat baik. Itu yang selalu diajarkan kakek aku, keluarga aku. Jadi ya nikmatin aja prosesnya gitu mas. Lebih tepatnya adalah fokus membantu orang, artinya lebih banyak beraktivitas yaitu berinteraksi dengan orang, yaitu lebih pada kamu ngebantu orang bersyariat dan sebagainya. Artinya kamu menekuni di dunia spiritual. Artinya memang ini sudah pilihan Velin atau seperti apa? Aku tidak pernah memilih dalam kehidupan aku. Aku mau jadi apapun hidup aku
aku selalu apa? Ketika aku menjalani suatu profesi, aku selalu sholat. Di tengah malam aku selalu minta petunjuk sama Allah. Dari kecil aku tipikal orang ketika aku punya masalah, ketika aku memiliki keraguan, aku selalu ambil air wudhu dan sholat hajat dan aku minta petunjuk sama Allah. Yaitu tadi, ketika kita mengejar sesuatu istilahnya duniawi, kita akan dikasih sama Allah. Dan kita setelah kita dapat, apa timbal baliknya? Bermanfaat tidak buat kita? Begitu juga flashback balik dari kehidupan aku. Selama aku menjadi seorang artis di dunia entertainment, banyak yang aku hasilkan. Tapi apa? Aku tidak pernah merasakan ketenangan. Aku tidak pernah merasakan nikmatnya hasil jeripaya aku. Yang aku dapatkan apa? Fitnahan, ya. Sampai aku kemarin tahu lah ya, kasus aku yang besar. Sampai aku tercoreng nama baik aku karena sesuatu yang tidak aku pernah jalani, tapi nggak apa-apa, aku ikhlas. Kemudian aku harta benda aku habis, aku mendapatkan KDRT dan ini menyisakan ini, ya, dan ini pun akan jadi fitnahan buat orang. Tapi apa? Ketika di dalam masa fitnah aku yang terakhir, aku ambil air wudhu, aku datangin kuburan buyut aku, eyang aku sedang minum jati, aku minta keadilan. Dan di situ aku nangis, aku bilang, selama ini aku nggak pernah jahat sama orang. Selama ini aku selalu membantu orang. Selama ini aku selalu, orang manapun, siapa orang yang nggak pernah aku bantu. Tapi ketika aku dapat musibah, satu orang pun yang pernah aku bantu tidak ada. Bahkan orang terdekat aku pun bisa menjadi bajingan bangsat sekalipun dan tidak pernah melihat keadaan aku. Tapi nggak apa-apa. Aku cuma minta keadilan sama Allah. Aku nangis di tengah malam dan tiba-tiba apa? Dan waktu itu COVID posisinya ya Mas ya. Akhirnya apa? Aku cuma, ya Allah, aku pasrah. Hidup, mati, jodoh, rezeki, maut aku pasrahkan kepada Engkau. Terserah, Engkau atur hidupku ya Allah. Apapun yang Engkau berikan adalah yang terbaik buat aku. Dan aku tidak akan pernah mau melawan takdirmu. Aku hanya satu permintaan aku. Aku pengen hidup berguna untuk orang banyak. Aku pengen hidup ketika aku mati, aku bisa berguna untuk orang banyak dan aku bisa membantu orang. Dan hanya mati hanya kepada Engkau, atas izin Engkau kembali ke rumahmu, atas amal ibadah perbuatanku, perbuatan baik aku, dan itu aja. Aku nggak mau ke tempat yang lain, tapi aku pengen mati istiqomah. Aku pengen mati, yaitu pulang ya ke rumah Tuhan yang sesungguhnya. Nggak mau ke tempat yang lain. Makanya apa? Ketika aku seperti itu, aku zikir. Kebayangin nggak Mas? Masa COVID itu job entertainment mati, ya. Kalau jujur, kalau di istilahnya tawaran untuk yang job-job yang begitu banyak, ya. Tapi alhamdulillah, aku sampai gini, ya Allah, sepahit inikah hidup aku, separah inikah hidup aku bilang, lebih baik aku mati kelaparan daripada aku harus mengambil yang seperti itu. Bukan aku sok munafik, bukan aku sok suci, tapi itu kenyataan dan ini aku mengungkapkan yang sesungguhnya. Aku cuma punya air putih, 3 bulan aku cuma minum air putih. Puasa, apa yang bikin aku kuat dan apa yang bikin aku sampai masih hidup sampai hari ini? Zikir. Dan itu yang menjadi kekuatan aku. Dan ketika Allah memberikan jalan aku untuk dipengobatan dengan cara seperti ini, lewat ada aja tiba-tiba aku dapat tawaran menjadi host di suatu platform, ya, platform media sosial, dan disitulah aku booming dan aku dibantu sama orang yang selama ini yaitu tadi, ya, mengawali karir aku di sini. Alhamdulillah sampai hari ini aku berdiri di sini. Alhamdulillah aku juga nggak perlu aku sebut apa yang sudah aku lakukan untuk kebaikan aku. Dan kemudian ya, cinta kasih, aku mengajarkan cinta kasih, dimana ketika hati kita bersih, pikiran kita bersih, insya Allah nggak usah khawatir, ya. Kata Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, asalkan satu, engkau selalu apa? Selalu ingat kepada aku. Itu kuncinya. Makanya jujur ya Mas ya, selama aku berkarir, aku tuh belum pernah ngerasain uang 100.000 itu cukup buat sebulan untuk ngasih makan orang banyak, walaupun apa bentuknya cuma apa, beras, telur, minyak, ya, kebutuhan pokok yang ya istilahnya hidup sederhana apa adanya. Dan aku tipikal orang yang tidak suka membeli atau memaksakan kehendak aku untuk beli barang branded, kemudian beli barang-barang mewah yang hanya untuk pamer dan tidak berguna buat aku.
aku sekarang ini lebih menikmati hidup yang sekarang, artinya dengan kesederhanaan tapi kita bisa berbagi sama orang, bisa membuat orang senyum, bisa membuat orang yang sakit bisa ketawa sembuh. Itu sesuatu yang mahal buat aku, dan aku tidak pernah dapatkan itu ketika aku terjun di dunia entertainment. Bukan berarti aku meninggalkan dunia itu, aku masih tetap di dunia entertainment. Aku nyanyi masih menerima job nyanyi, DJ pun masih, iklan pun masih, tapi aku akan mempertimbangkannya begini, harus sesuai apa enggak porsinya. Contoh, kalau misalnya dulu harga rate aku di 25, masa aku harus turun di rate 1 juta? Kan enggak ya mas ya. Daripada aku harus menurunkan grade aku, ya istilahnya hanya demi popularitas, enggak. Mending aku diem di rumah, live, dapat uang, dan alhamdulillah dari live itu pun aku bisa membahagiakan orang lain, bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan, terutama mama aku, mertua aku, yang dimana mereka itu orang-orang yang aku sayangi, dan mereka pun bahagia. Itu yang paling penting. Karena ketika kita sekaya apapun, semakin dunia kita kejar, semakin dunia itu akan menjauh. Niscaya tidak akan kita dapatkan. Tapi ketika kita istiqomah, hati kita bersih, pikiran kita bersih, insya Allah, walaupun 1 rupiah janji Allah, aku akan cukupkan engkau. Jangan khawatir. Asalkan satu, ingatlah engkau kepada. Itu aja yang jadi pedoman aku. Oke, ngomong-ngomong orang tua, artinya supportnya seperti apa sih sampai dengan detik ini orang tua, mama? Mama aku sih sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru ya buat mama, cuman mama sempat gini aja, kok kamu sekarang lebih memilih dunia itu, padahal kan dulu memang jujur aku sempat ditutup ya, pernah aku tutup, bahkan ibu gaib aku tuh aku usir ya, karena saking, ya mas bayangin mas, waktu SMA aku itu ngekos pas malam Jumat, itu kan emang dari kecil ya komunikasi kita terjalin ya, tiba-tiba malam Jumat aku tuh ya gimana, dia datang aku ngobrol kan nggak sopan kalau kita nggak ngobrol. Temen aku ketakutan, dikiranya ini orang kesurupan, akhirnya lapor sama ibu kos aku hampir diusir. Dari situlah aku, kamu ya, karena itu sudah berkali-kali ya, jadi aku sih aku pikir wajar ya kalau namanya orang takut, karena mereka tidak mengerti dunia kita gitu kan. Pada akhirnya ya udah, aku nangis, aku bilang udahlah kamu pergi, jangan ganggu aku lagi, aku tuh pengen hidup normal, aku bilang. Nangis sih beliau, ibu gaib aku tuh nangis, tapi ya itu, perginya beliau tuh bukan berarti dia itu istilahnya begitu aja, artinya dia selalu masih ada. Terbuktinya apa, ketika aku sudah dewasa, aku pernah waktu itu pernah punya pacar lah ya, boyfriend orang Malaysia. Di sana aku lagi berantem, aku nyasar, tiba-tiba aku ketemu seorang kiai, dituntun ke arah rumahnya dia. Di situ kok tiba-tiba dia, itu siapa perempuan yang di belakang kamu, dia nangis loh pakai baju hijau gini-gini. Aku kan ya aku pikir kalau udah ditutup kan aku nggak bakalan ngikutin aku lagi dong. Loh kok masih ada gitu. Akhirnya dia cerita, aku belum cerita sepatah kata pun, dia cerita tentang mimpi aku yang dibawa oleh ibu gaib aku, dan sampai dengan itu tadi, kok aku sampai melong, aku bilang gitu, dari mana bapak tahu, dari mana Datuk tahu? Ya itu dia yang cerita. Yang tadinya aku nggak istilahnya bohong nih mimpi gitu kan, jadi orang lain yang cerita itu, bahkan itu orang yang ketujuh yang cerita tentang mimpi aku, dan aku nggak pernah cerita siapa-siapa ya kecuali mama aku. Makanya aku bilang iya nggak sih gitu, kadang-kadang kita kan apa ya, kalau kita tuh menolak itu kan kadang-kadang semakin kita menolak semakin nyata itu datang kan. Itu yang aku alami. Makanya sekarang ini ya itu tadi, sesuai dengan yang beliau selalu ucapkan ke aku, bersihkan hati, bersihkan pikiran. Itu aja sih yang jadi pedoman aku. Dan juga harus berbagi sama orang banyak, harus bisa berbuat baik, biarkan orang lain mencemooh kita, asalkan hati kita jangan punya sifat iri, dengki, dendam sama orang. Ketika menjalani katakanlah spiritual, artinya berniat untuk membantu banyak orang dengan doa, artinya dengan doa, dan ya salah satunya doa. Nah, ada nggak sih wejangan-wejangan dari mama atau orang tua ketika kamu sekarang seperti ini?
Kalau mama sih intinya selalu mengingatkan jangan lupa sholat, jangan lupa sedekah, jangan sombong. Itu aja sih, dan kalau ada rezeki ya berbagi, ya seperti itu. Jadi ya itu tadi, emang dari kecil keluarga kita kan mengajarkan cinta kasih ya gitu. Jadi udahlah lebih membumi gitu. Jangan istilahnya apa ya, itu tadi, kalau di dunia entertainment kan mungkin beda ya. Kalau di dunia entertainment kita harus glamor, harus memaksakan beli ini beli itu, tapi alhamdulillah sih selama aku di dunia entertainment aku juga orangnya biasa aja. Bahkan ada aku diejek teman aku, kamu itu jelek, ya biarin, emang aku jelek mau apa, lebih baik aku jelek muka tapi baik hati daripada kamu cantik muka tapi buruk hati. Kalau udah buruk hati, udah punya penyakit hati, timbulnya apa, nggak bakalan bisa diperbaikin. Jelek muka itu masih bisa diperbaikin, ya kan, masih bisa dioperasi plastik kalau aku mau, tapi aku tidak. Alhamdulillah aku senang dengan apa namanya yang sudah Tuhan berikan kepada aku gitu. Jadi original aja lah ya. Cantik juga kalau operasian buat apa juga mas, ya mati juga nggak dibawa, nggak ditanyain lu operasi di mana, tidak. Mati itu yang ditanya siapa Tuhan kamu, apa yang sudah kamu perbuat dalam kehidupan kamu. Nah kalau lu aja hidupnya masih begitu, ya seneng di dunia tapi di akhirat sengsara buat apa? Itu aja sih. Jadi ya kalau aku sih prinsipnya hidup itu adalah bagaimana caranya kita bisa berguna buat orang lain, berbagi sama orang lain. Karena aku ngerasain banget ketika aku susah, ketika aku nggak punya, dihina, diinjak, difitnah, itu sangat menyakitkan. Makanya aku tuh kalau ada orang yang benar-benar susah, ya itu aku rangkul, aku bantu. Tapi bantuan aku juga bukan berbentuknya uang ya. Kadang-kadang orang itu suka gini loh, orang Indonesia ataupun siapapun itulah ya, tidak mengintimidasi siapapun itu, orang kalau sudah dibantu dengan uang akan jadi kebiasaan. Pada akhirnya apa, kita mendidik orang itu tidak untuk mandiri, ketergantungan, itu yang salah. Aku membantu orang bukan dengan cara seperti itu, tapi dengan cara apa yang kamu butuhkan. Kamu punya keahlian apa? Aku cuma bisa nyanyi, ya udah. Untuk kebutuhan nyanyi kamu bisanya apa? Aku butuh gitar buat ngamen. Oke, aku beliin. Ya, ini uang saku kamu, silahkan jalan. Besok kamu harus laporan ke aku dapat berapa. Dan aku tidak pernah ngambil hasil itu, silahkan nikmatin sendiri. Itu aja. Jadi cara ngebantu aku tuh beda dengan yang lain. Kecuali kalau orang itu sakit, tidak berdaya ya, itu boleh kita memberikan namanya untuk perobatan. Ya, kalau orang yang masih muda, terus juga orang yang masih bisa bekerja, kenapa harus dibantu dengan uang? Bantulah dengan keterampilan, misalnya dengan apa yang dia istilahnya buat jualan, atau misalnya dia mau jualan gorengan atau apa, aku lebih suka seperti itu. Toh orang itu akan apa, bisa berkembang dengan sendirinya. Kalau orang itu sukses, siapa yang bangga? Kan aku, kayak gitu. Jadi membantu orang juga harus dengan cara yang tepat dan benar supaya bisa berguna. Ada nggak sih harapan ataupun keinginan yang mungkin belum tercapai? Keinginan yang belum tercapai itu apa ya? Kalau dibilang untuk menyayangi sesama manusia, akunya sayang, tapi merekanya yang kadang-kadang suka julitin, kepoin ya, ya lebih kepada suka duka ya. Kadang-kadang aku juga heran. Aku ini orangnya nggak pernah ikut campur urusan orang, nggak pernah kepo sama hidup orang. Tapi orang itu ada aja yang kepo, dan ada aja orang yang cari masalahnya. Tapi buat aku nggak apa-apa sih, itu suatu tantangan, namanya orang hidup ya. Mungkin dia ngefans sama aku, tapi nggak bisa seperti aku, penasaran pengen seperti aku. Mungkin caranya dia cari uang harus dengan jual diri atau dengan cara yang ekstrim kali. Kalau aku kan diem duduk di rumah, uang datang sendiri, istilahnya rezeki datang sendiri ya. Walaupun uang receh tapi alhamdulillah gitu, bisa berkah, bisa berbagi buat orang banyak. Mungkin sebagian orang kan nggak bakalan mau cari uang yang istilahnya halal, uang sedikit tapi bisa berkah. Orang kan lebih cari maunya yang instan lah, biar kelihatan jadi pejabat, padahal semuanya itu drama ya kan. Lebih baik jadi diri sendiri, itu akan lebih indah. Dan aku sih ngerasain banget yang namanya harapan aku yang belum tercapai adalah apa ya, menurut aku istiqomah aja sih. Nggak, aku tuh sekarang ini lebih pada nggak punya keinginan apapun kecuali ya ibadahku, sedekah aku,
dan apa yang bisa aku lakukan buat orang supaya orang itu apa ya, bermanfaat buat orang. Dan juga satu sih, ketika aku meninggal ya aku pengen istiqomah dan pulangnya di jalan Allah aja, itu aja.